ya apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa, masyarakat. Jangan pernah gini, Habib dapat hoax itu biasanya dari mana? Paling cepat? Dari teman, informasi dari teman. Informasi dari teman, oke. Medianya apa? Medianya Pak. Ya, media mendapatkan informasi itu. Kan biasa mereka tuh dari Google Pak. Nah kadang di Google kan ada juga tuh Pak yang tidak benar dan tempat kedua. Nah, jadi langsung seolah-olah itu yang didapatkan Pak. Google pasti nggak cari kan? Iya. Dapat link. Sumbernya dari link. Link WhatsApp misalnya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program podcast DKTV. Kali ini bersama saya host Habib Imam. Alhamdulillah kali ini kita berkesempatan berkunjung di Komisi Informasi Sumatera Barat. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah ditemani Bapak narasumber kita, yaitu Bapak Ketua Komisi Informasi dengan Bapak Noval Miska. Oke Pak, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Habib. Untuk kesibukan sekarang ini apa tuh Pak? Ya untuk Komisi Informasi sesuai dengan tupoksinya ya menyelesaikan sengketa informasi, itu tugas rutin yang kita lakukan di persidangan di ruangan ini. Jadi ini adalah ruang sidang. Kemudian juga saat sekarang lagi proses namanya monitoring dan evaluasi badan publik. Jadi menilai badan publik di Sumatera Barat. Kemudian juga yang sedang berjalan sekarang program kita lomba menulis untuk jurnalis dan lomba menulis untuk umum dalam bentuk blog. Nah itu yang sedang kegiatan yang sedang berjalan. Selain itu ada tugas rutin lah dengan administrasi, sosialisasi, edukasi dan lain-lain. Jadi ini Pak sempat searching Google juga Pak. Ya. Berarti Bapak seorang media juga Pak ya? Apanya? Bapak basic. Ya, betul. Basic media. Keren. Oke Pak, untuk Komisi Informasi itu Pak, apa tuh Pak tugas Komisi Informasi itu Pak? Kalau tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Ya, tugas utamanya penyelesaian sengketa informasi publik. Nah, itu tugas utamanya. Jadi misalnya ada masyarakat yang datang meminta informasi misalnya kepada publik. Yang badan publik ini pemerintah contohnya kan. Pokoknya yang badan publik ini ketika dia menggunakan anggaran negara, BPD, APBN, kemudian sumbangan masyarakat, luar negeri itu diberikan sebagai badan publik. Nah jadi misalnya Habib misalnya kan, penelitian, misalnya ke jurusan apa? Publikasi. Iya Pak. Misalnya datang ke kantor dinas Kominfo misalnya kan. Padang misalnya, kemudian Habib meminta informasi tentang misalnya anggaran pengelolaan website misalnya, nah, contohnya itu, kemudian nggak dikasih sama Kominfo-nya atau BPID namanya yang penanggung jawab data dan informasi ini. Kemudian Habib punya hak untuk menyengketakan namanya ke Komisi Informasi. Habib dipanggil sebagai pemohon, kemudian yang badan publiknya, PPID-nya dipanggil sebagai termohon. Kemudian sidang di sini seperti sidang pengadilan, ada majelis hakimnya, ada panetranya, kemudian ada pemohon dan termohon. Nah, di situ diselesaikan sengketa informasi. Untuk visi misinya Pak? Visinya, kalau visi umumnya ya kita bagaimana keterbukaan informasi publik itu sebagai isu utama di Sumatera Barat khususnya, karena dalam konteks good governance dan clean government salah satu tiangnya adalah bagaimana menciptakan transparansi. Transparansi kita terjemahkan di sini sebagai keterbukaan informasi publik. Jadi pemerintah, badan publik seharusnya membuka akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Nah, kita mendorong untuk melakukan hal tersebut. Kemudian juga bagaimana keterbukaan informasi masyarakat paham dan mengerti bahwa informasi itu adalah hak asasi mereka. Ya, jadi itu sudah dilindungi di Undang-Undang Dasar malah pasal 28F.
bagaimana hak masyarakat untuk memperoleh dan mengakses informasi secara bebas. Kita mengadvokasi dan mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat. Kita seperti itu. Di dua sisi yang kita masuk pada publik, pemerintah, dan juga ke masyarakat. Untuk wewenangnya Pak? Wewenangnya ya seperti tadi, tugas utamanya memang kewenangan kita memang dalam hal penyelesaian sengketa informasi publik yang fokus utama kita. Jadi wewenangnya bagaimana kita memastikan bahwa yang pertama kita harus memastikan masyarakat yang meminta informasi itu terpenuhi haknya. Ya, melalui proses sengketa tadi. Jadi yang minta informasi itu kalau bisa diberikanlah ke pemohon informasi. Namun di sisi lain ada hal-hal yang kan nggak semua informasi itu adalah informasi yang bisa dibuka ke publik. Di undang-undang dijelaskan bahwa ada informasi yang dikecualikan atau informasi yang tidak bisa diakses oleh masyarakat. Contohnya misalnya riwayat kesehatan misalnya, itu nggak boleh. Kemudian misalnya hal-hal yang membahayakan keamanan negara misalnya informasi intelijen misalnya, itu nggak boleh diakses oleh publik. Kemudian juga terkait dengan perlindungan usaha tidak sehat, misalnya membuka data tentang sebuah perusahaan pemenang tender itu dibuka publik, itu nggak boleh. Kemudian juga hal-hal yang bersifat pribadi atau privat, misalnya sampai misalnya nomor HP Habib misalnya, itu kan privat itu. Kalau privasi, kalau misalnya ada teman Habib, kan, misal teman Habib A nih, kemudian yang temannya ini meminta, tolong dong minta nomor Habib misalnya kan, dia disalahgunakan misalnya itu dia misalnya neror atau apa kan, nah Habib bisa nuntut karena itu adalah privasi. Nah, hal tersebut memang masuk ke kategori sebagai informasi yang dikecualikan. Nah, kewenangan kita berada di wilayah itu sebenarnya untuk memastikan bahwa masyarakat terpenuhi hak informasi publiknya, kemudian badan publik kita memastikan bagaimana badan publik ini bisa memberikan akses informasi ke masyarakat. Dan itu semua pun sudah ada dalam undang-undang Pak? Iya, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Mungkin nih terakhir Pak, ya. Apa nih Pak harapannya Pak untuk mahasiswa saat ini nih Pak? Ya. Jadi, kalau dari sisi keterbukaan informasi publik, ya, sisi keterbukaan informasi publik bagaimanapun mahasiswa ini kan calon-calon pemimpin nih, ya kan? Apakah pemimpin di pemerintahan, kemudian bisa jadi di provinsi, kabupaten kota, atau mungkin dengan negara masa depan, gitu kan? Atau juga di perusahaan-perusahaan publik misalnya. Nah, satu hal yang perlu ditekankan bahwa bagi mahasiswa prinsip transparansi dan akuntabilitas itu harus mulai ditanamkan dari sekarang, karena nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas tersebut itu akan melindungi diri sendiri pada akhirnya. Apalagi misalnya contoh hal kecil misalnya kalau di UIN apa namanya yang jurusan KPI Pak? Enggak, apanya himpunan mahasiswanya ada HMJ Pak? HMJ ya, misalnya HMJ komunikasi misalnya Habib misalnya ketua HMJ misalnya kan, ketika misalnya Habib tidak transparan dalam walaupun soal keuangan, kemudian juga soal kerja-kerja yang terkait dengan HMJ tersebut, itu akan dicurigai nggak oleh teman-teman, ya kan? Akhirnya terjadi trouble, ya kan? Terjadi konflik, ya kan? Walaupun Habib misalnya nggak melakukan apa-apa, tapi kecurigaan muncul, ya kan? Kecurigaan muncul, kemudian ya yang pasti tidak akan dipercaya ya teman-teman, ya kan? Apalagi benar-benar misalnya Habib melakukan hal-hal yang negatif, korupsi misalnya kan, manipulasi misalnya, itu kan bahaya. Nah, korupsi dan manipulasi tersebut terjadi di wilayah itu, di wilayah tidak ada transparansi di situ, ya kan? Jadi ketika tidak ada transparansi, orang tidak bisa mengawasi, ya kan? Di wilayah hitam di situ kan. Nah, ketika Habib misalnya transparan, membuka informasi ke teman-teman dan memberikan pertanggungjawabkan keuangan dan kinerja secara berkala, ya kan? Nah, artinya Habib kan
oh ternyata Habib keuangannya segini loh, gunanya uangnya untuk ini loh, ya kan? Tidak ada timbulnya curiga. Ya, kecurigaan, tidak ada curiga, rasa percaya muncul. Dan ketika misalnya Habib nanti ngajak teman-teman membuat sebuah program misalnya, kalau Habib tidak dipercaya, teman-teman pasti nggak akan mau kan? Iya. Ya, ngapain? Ini pasti untuk memperkaya Habib, nah bahasa muncul seperti itu. Tapi ketika transparan dan akuntabel, walaupun nggak Habib ajak teman-teman, mereka akan berpartisipasi, ya kan? Yuk kita lakukan program ini, malah mungkin muncul ide program, ide kegiatan dari teman-teman, ya kan? Karena transparansi. Nah, contoh kecil seperti itu, termasuk juga di lingkaran negara, pemerintahan, misalnya juga seperti itu nanti teman-teman mahasiswa yang calon-calon pemimpin ini, ketika nilai-nilai transparansi dan akuntabel itu sudah tertanam, itu pasti akan mudah untuk dipercaya, mudah untuk mengajak masyarakat berpartisipasi, dan pasti akan terhindar dari hal-hal negatif seperti korupsi, manipulasi, bahasa kerennya dulu kan KKN, ya kan? Nah, munculnya itu dari sana, inti korupsi itu terjadi karena tidak transparan. Maka teman-teman mahasiswa ya, apapun sekarang dimanapun kuliahnya, kemudian apapun organisasinya, tanamkanlah nilai-nilai transparansi dan akuntabel, karena kita tidak tahu masa depan kita seperti apa, ya kan? Jadi pemimpin, ya kan? Atau mungkin ada yang jadi menteri besok, presiden, gubernur, kan? Nah, itu yang perlu untuk diperhatikan dan dilakukan. Kalau ini Pak, tanggapan Bapak, ada nih kan ada juga nih Pak mahasiswa yang kurang atau tidak pintarnya dalam menerima informasi itu Pak, jadi mudah percaya gitu Pak. Oke. Ini lebih ke hoax nih. Itu Pak. Hoax ya, dan disinformasi. Bicara hoax, kenapa itu terjadi? Karena pertama yang terjadi pasti ada kepentingan di situ. Hoax muncul karena ada kepentingan, apakah kepentingan orang, kepentingan kelompok, atau ada kepentingan sebuah organisasi yang sifatnya semua itu pasti terorganisir, ya kan? Hoax itu tujuannya pasti untuk memecah belah, itu pasti. Kemudian juga menyesatkan masyarakat dari informasi, sebenarnya ini loh informasinya, tapi karena ada kepentingan maka dikirim ke arah yang tidak seharusnya. Nah, apa yang dikejar di hoax itu? Yang pertama yang dikejar itu adalah rasa. Coba lihat, perhatikan kalau ada informasi hoax, pasti yang disasar itu yang pertama itu adalah agama, ya kan? Menurut Al-Quran misalnya kan, menurut hadis misalnya, atau menurut kata ulama ini, ya kan? Atau kata ya seperti itulah. Yang dikejar itu agama biasanya, karena masyarakat itu kalau soal agama ini sensitif, ya kan? Nah, ketika banyak kasus seperti itu, ketika misalnya kita cek ternyata hadisnya katanya ini, ternyata nggak ada. Kemudian kata Al-Quran seperti ini ternyata nggak ada, ya kan? Ulama yang disebutkan misalnya ternyata nggak ada ulamanya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Maka ya harus memiliki wawasan dan keilmuan terkait itu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, hoax itu muncul yang dikejarnya itu adalah hati, ya kan? Hati maksudnya sensitivitas rasa yang dikejar. Ya contohnya rasa sedih kita misalnya kan, atau rasa marah kita yang dikejarnya. Kemudian rasa karena rasa bahagia bisa jadi seperti itu yang dikejar. Kemudian selanjutnya yang dikejar itu adalah memang logika yang dikejar. Logika berpikir bagaimana hoax itu memutar kata-kata, ya kan, memutar kata-kata sehingga menggiring logika seseorang dan menyatakan bahwa ternyata yang dikatakan itu adalah sebuah kebenaran, padahal itu enggak. Tiga hal itu yang menurut saya pribadi yang dikejar oleh hoax tersebut. Nah, Indonesia pecah sekarang, kalau saya membahasakan pecah ya, dalam tanda kutip, kalau boleh disebut pecah, terbelah lah, termasuk persoalan ideologi politik mungkin kan, kemudian juga soal
residu-residu pilpres dan pemilu lah, itu kan terjadi sekarang. Nah, itu muncul kenapa? Karena memang hoax itu banyak bermunculan, ya kan? Contoh, Jokowi misalnya presiden yang dicap, yang ditulis sebagai keturunan PKI misalnya kan, itu kan hoax sebenarnya. Dan walaupun sudah dibantah sedemikian rupa oleh Jokowi dan lingkaran pemerintahan, tapi terus dihantam. Itu karena ada kepentingan kan, nah, itu ada kepentingan sehingga terpecah. Dan Jokowi versus Prabowo misalnya kan waktu dulu, sebenarnya mereka nggak ada apa-apa, sebuktinya sekarang ya kan, Prabowo malah masuk ke kabinet. Tapi dulu sedemikian rupa bagaimana diciptakan sosok yang akhirnya ya seolah-olah Jokowi berada di kutub ini, Prabowo berada di kutub ini gitu, sehingga dibenturkan gitu kan. Ternyata akhirnya Prabowo malah apa kan, masuk kabinet. Nah, masyarakat sudah terpecah nih, sudah terlanjur terpecah. Nah, itu bahayanya untuk hoax ini. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya, apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa, masyarakat? Jangan pernah gini, Habib dapat hoax itu biasanya dari mana? Paling cepat? Dari teman, informasi dari teman. Oke. Medianya apa? Medianya Pak. Ya, media mendapatkan informasi itu. Kan biasa mereka tuh dari Google Pak. Nah kadang di Google kan ada juga tuh Pak yang tidak benar dan dapatkan Pak. Nah, jadi langsung seolah-olah itu yang didapatkan Pak. Enggak, pasti nggak cari kan? Iya. Sumbernya dari link WhatsApp misalnya kan, atau link dari chat Facebook misalnya kan, pasti dari situ kan kebanyakan sumbernya. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang pertama memang harus jangan pernah 100% percaya dengan link-link yang dikirimkan orang. Pasti itu yang yang pertama dan utama yang harus dilakukan. Jangan percaya. Kemudian yang kedua harus baca secara komprehensif informasi yang didapatkan. Kemudian yang ketiga, jangan pernah sekalipun informasi yang kita dapat itu langsung kita share ke orang lain atau ke grup lain misalnya. Jangan pernah melakukan itu. Apa yang harus dilakukan? Kalau memang ingin share, ya kan? Share memang harus dipastikan, harus dicari informasi ini benar atau tidak. Artinya harus ada informasi pembanding dengan informasi ini. Contoh tadi misalnya kan, Quran surat ini bicara tentang ini, atau hadis menurut Bukhari Muslim tentang ini. Itu harus dicari pembandingnya. Kalau misalnya oke, lihat ke bawahnya, benar nggak, sinkron nggak informasi yang dia sampaikan dengan hadis atau ayat yang dia cantumkan di situ. Kalau oke ya apa, tapi kalau tidak ya ngapain kita share, karena itu artinya ketika kita men-share informasi hoax, berapa dosa kita kan pada orang lain yang ternyata mereka bisa saja gara-gara hoax yang kita sebarkan mereka berbuat kriminal, misalnya kan membunuh, membakar, dan lain-lain. Itu kan dosanya kan kita, karena kita seharusnya bertanggung jawab untuk tidak share informasi tersebut. Gitu. Jadi harus ada pembandingan dulu. Pembanding harus ada. Jangan pernah mengkonsumsi dan share informasi yang kita dapatkan di media sosial. Kita harus punya filter lah. Kalau bahasanya saring dulu sebelum sharing, ya kan? Saring dulu sebelum sharing untuk informasi-informasi yang terdapatkan di media sosial. Gitu. Kalau terkait ini Pak, tentang pemikiran dari Kominfo itu Pak, gimana tuh Pak? Tanggapan Bapak Pak? Apa tuh? Tentang pemblokiran, kan ada tuh Pak diblokir, ada Steam, terkait game itu Pak, atau mereka diblokir itu Pak? Iya. Sebenarnya kalau itu bukan masuk kajian terus informasi sebenarnya sih, tapi ini pribadi lagi ya. Tujuannya kan sebenarnya baik, ya kan? Pemerintah bagaimana media-media seperti itu, bukan media apa bahasanya, kayak Yahoo, dan aplikasi-aplikasi itu kan tujuannya untuk agar terdaftar ya kan, terdaftar di pemerintahan. Kemudian bagaimana pemerintah memastikan perlindungan data pribadi di situ, karena kalau kita install aplikasi sesuatu pasti dia minta data pribadi, ya kan? Dia bisa bahkan kayak pinjol itu kan,
pinjaman online yang ilegal, maka malah dia bisa mengakses isi handphone kita, nomor kontak, foto, video, kita bisa akses. Sebenarnya tujuannya untuk lebih ke sana, antisipasi perlindungan data pribadi. Tapi memang yang terjadi adalah ya karena yang di blok ini, kan, walaupun akhirnya sudah dibuka ya, yang di blok ini kan perusahaan-perusahaan aplikasi yang di luar negeri, ya kan, Yahoo, Steam, atau luar negeri, PayPal kan, itu kan nggak di Indonesia komplesnya. Artinya memang harus ada kekuatan pemerintah sebenarnya untuk mempush. Kalau diblokir itu kan yang rugi kan masyarakat juga kan. Kemarin yang paling heboh itu menurut saya PayPal ini karena berkaitan dengan transaksi uang di situ kan, termasuk juga Yahoo, kemudian Gin, Dota, Steam, seperti itu kan. Kalau teman-teman gamers kan panik juga kan, tapi pakai main ya, panik nggak? Panik Pak. Tujuannya sebenarnya itu bagaimana perlindungan data pribadi, tapi memang komunikasi